Nur London forever. Whatever the weather, these streets are our own. In my heart. We leave you never. My heart is forever. Run through the storm. Kami segenap tim JMTV mengucapkan selamat untuk fans Arsenal di seluruh antero jagat dunia. Respect. Setelah 22 tahun, kalau memang fans Arsenal waktu itu masih baru lahir anaknya, maka sekarang anaknya udah 22 tahun, udah mulai kerja dan merasakan juara ya. Lebih singkat daripada pendukung Liverpool yang menunggu sampai dengan 30 tahunan, bukan hanya udah kerja, itu udah mengalami PHK, tidak bisa kaya raya, walaupun belum sempat merasakan MBG ya. Dan ada yang baru di DP malam hari ini karena kita bersama-sama dengan 8 pundit seantero YouTube Indonesia. Ada dari Grombol, kita berikan tepukan tangan dulu untuk fans MU Karim Nasar. Ada fans Arsenal dari Justin Talk Media, Just Talk Media. Ada Glenn. Kalau yang satu lagi belum boleh disebut takutnya ya. Ya kan, kalau kita yang homeless media aja kan, ya kan. Dan juga ada Rosinur dari Box to Box. Ada Harpa dari North Sibolga. Ada Aldi dari Al Nassr. Juga ada Mas Haryo dari tadi dia udah datang. Dan ada pendukung dari Arne Slot, Rizal Palevi. Kita menunggu satu lagi, ini sahabat saya juga pendukung Liverpool. Karena tapi Liverpool nanti bahasannya di segmen sekian. Jadi nggak apa-apa karena dia baru dikasih tahu 15 menit sebelum acara. Jadi kita maklumi saja dia sedang on the way, itu adalah kesalahan saya tentunya ya. Selamat datang di JMTV, selamat datang di DP spesial malam hari ini merayakan kemenangan Arsenal. Tapi juga merayakan kemenangan Inter Milan. Juga merayakan ribut-ribut di Real Madrid. Dan merayakan gelar perdana dari Cristiano Ronaldo. Oke, kita sudah bahas di DPI hari Rabu bagaimana senangnya Aldi dan juga Evelyn ya. Mereka sampai nyanyi di lampu merah, lalu juga sempat dikasih guard of honor. Dan saya dengar-dengar dia juga akan menyusul Jerry bersama dengan Harpa langsung ke Emirates Stadium. Modal sendiri. Jadi yang menyaksikan tayangan ini juga kalau ada yang mau riding bareng ya untuk mensupport sahabat-sahabat kita yang satu ke Budapest, yang satu ke London, boleh langsung kontak mereka masing-masing untuk memberikan support dan mereka siap membawa brand kalian untuk build in, untuk enjoyment dan untuk diposting-posting. Pokoknya mereka siap support untuk brand Anda ada di Eropa ya. Kita ke Rossi dulu kalau begitu. Rossi fans apa ya? United. Fans United bareng. Nah, yang mulai Lemes om, kenapa dia? Ya gitu, kenapa? Kenapa Jal kalau fans MU Jal? Salah jalan. Loh kok salah jalan? Arne Slot salah jalan. Tapi Rossi juga terkenal dengan kayak Virzi ini data-data dan juga segala macam yang dia kulik tentang analisa sepak bola ya. Kita nggak ke United dulu Ros, tapi ke kemenangan Arsenal. Yes. Apa yang bisa lu simpulkan dari kemenangan Arsenal yang point of view orang tuh beda-beda. Ada yang Benar. berdasarkan benci, ada yang berdasarkan kesukaannya, tapi ada juga yang objektif gitu. Iya. Kalau lu melihat kemenangan Arsenal dari pandangan lu gimana? Satu kata deserve. Deserve. Berarti harus yang manis-manis ya. Deserve ya. Deserve, itu deserve. Oh deserve. Layak. Layak. Kalau buat gue layak gitu. Karena kan yang namanya menang di Premier League tuh nggak selalu kebetulan atau ujuk-ujuk sebenarnya. Jadi ada prosesnya dan itu prosesnya sekarang berbuah hasil gitu. Walaupun tentu saja ada pasang surutnya. Tapi menurut lu deserve? Layak.
Oke, kita lanjut dulu ke fans MU yang lain. Yes. Kalau yang fans yang satu bilang deserve, kalau lo gimana? Iya, lumayan berbedanya lumayan jauh kayaknya. Kalau ini haters bang. Oh ini Ya, haters. di satu sisi maksudnya ya congrats. Cuman di satu sisi harus mulai nge-embrace ke MU. Dari Oke. dulu kita ngerasa didukung sama wasit dan lain-lain. Iya. Harusnya dia sekarang kita ngebolehin hal itu. Aha. Gua pribadi sebagai fans MU, gua adalah tipe yang kalau kita diuntungin wasit, ya kenapa emang kalian tidak suka gitu. Aha. Nah, gue ngerasa untuk fans Arsenal mulai mengembrace hal itu. Oke. Jangan keluar dari embel-embel kalau misalnya merasa gua kita tidak diuntungi, kita tidak gini. Tapi lu punya data Apa? yang mengatakan bahwa memang Susun aja. diuntungkan. Ada 7 menit kompilasi video di X, bentar gampang saya bisa unjukin. Iya. Yes, betul. 7 menit kompilasi Yang mendukung videonya. fakta itu. Mendukung fakta itu. Tapi at least di pembukaan ini lu bilang bahwa di-acknowledge aja, di-embrace Di-acknowledge aja aja. kalau memang ternyata ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Kan akhirnya juara. Oke. Betul. Gak apa-apa, tahan dulu ya para fans Arsenal. Tahan dulu, termasuk kalau komen nggak usah ditahan. Tulis aja di kolom komen kalian ya. Kita ke Glenn dulu yang dari tadi diem aja tapi fans Arsenal ya. Fans Arsenal. Ya nggak usah ditanggepin dulu. Tapi dari point of view lu dulu kemenangan Arsenal yang udah lu tunggu-tunggu ini. Kemenangan yang melewati proses karena gua rasa Arteta deserve untuk bisa mendapatkan Premier League pertama ini. Ini merupakan 7 tahun dari Arteta yang sering juga banyak orang kritik. Ya. Tapi lu lihat bagaimana di 2 tahun terakhir ini pemilihan pemainnya tepat. Lalu kalau misalkan lu lihat di 2 musim terakhir ketika Arsenal selalu gagal juara karena cedera. Tapi kedalaman squad di musim ini menjadi pembeda dan juga akhirnya membuat tempo Arsenal yang biasanya di bulan Maret itu flop. Tapi kemarin bisa akhirnya tetap konsisten meskipun memang ada beberapa pertandingan dia sempat turun tuh ketika kalah lawan City di Carling Cup. Tapi pada akhirnya mereka bisa bounce back dan tepat sih menurut gue dan bukan nggak mungkin Arsenal akan double winner di akhir musim. Namanya doa orang baik, kita amini. Amin. Betul. Jadi udah colongan untuk jualan di final Champions League ya. Yoi. Nggak apa-apa. Pokoknya sekarang kita tidak saling mengintervensi dulu ya. Boleh masing-masing ngomong aja dulu ya kan. Dari fans Arsenal satu lagi nih. Lo pandangan lo gimana? Ya gimana ya kalau teknis tadi udah dijelasin sama teman-teman kan. Sama Rossi sama Glenn juga. Gak disebut lu, gak disebut. Haters Karim lu. nggak lu sebut? Karim nggak, haters Karena dasarnya. datanya belum dibuktikan. Iya. kan. Oh, datanya belum dibuktikan. Nah, kita nggak bisa bicara yang nggak ada data. Oke. Nah, kalau Rossi nanti ada data walaupun masih awal. Glenn juga tadi sudah memaparkan soal pembelian. Itu Oke, jelas. oke. Kalau tadi benar kata rekan gua, Suzon. Suzon. Nah, kalau Oke. Suzon itu kita lagi di atas nggak usah dengerin. Nggak usah dengerin. Nggak usah dengerin. Iya. Oke, point of view lu dulu. Oke, point of view gua adalah Kemenangan udah lama loh yang nggak ngerasain rasanya menang. Udah lama, jadi kalian kan baru nih. Liverpool, MU juga. Tapi MU sekarang paling lama ya, 13 tahun 13 ya. tahun. Setelah Arsenal menang Tapi jadi kan 13 tahun, kita kan 22 tahun dan tim Anda apa lebih lama lagi dulu kan. Betul. Jadi ya kita nikmatin dan tadi sempet Glenn sama Aldi tektokan double winner iya. Buat gua nanti di Budapest it's gonna be party aja. Oke. Jadi dari awal banyak fans Arsenal ditanya rata-rata bilang satu aja kita udah cukup sebenarnya. Satu dan kalau mau nggak egois sebenarnya liga tuh udah cukup. Sebenarnya minimum. Tapi kalau dikasih ya siapa tahu gitu. Oke. Udah satu langkah besar dan untuk Liga Champions ini gue nggak bilang Arsenal kansnya besar ya. Oke. Tapi semesta dari awal ini kelihatannya agak mendukung. Mengarah ke sana. Pertama dari mulai bahkan kita semua tahu. Oke. Kemudian ketika ada turbulence yang mungkin bisa terjadi yaitu Barcelona gugur juga. Oke. Karena itu kan secara psikologi kan Tapi selalu tahan dulu, ini Satu Champions lagi, League. Ini Champions League. Iya, Champions Yang League. masih gue tanya juara Premier League. Premier League kan udah juara, udah selesai. Iya, yang gue tanya point of view lu juara Premier League. Ya nikmatin aja udah. Nikmatin aja. Nikmatin udah. Oke. Itu luar biasa sih. Siap, kita kita langsung ke Aryo dulu sama Aldi. Lu siapa sih? Rizal. Sorry. Seperarapan sih. Gak salah gue benci sama lu. Kenapa bang? Arne. Apa lagi? Bocil. Oh jangan. Mas Aryo dulu deh. Ya, cek. Oke. Mungkin sama Rossi ya, memang deserve. Menurut gue tahun ini mereka deserve untuk menjadi juara. Gue sih lebih ke Artetanya. Oke. Gue respect
dengan apa yang dia build Maksudnya selama harus dipecat Arteta atau gimana? Katanya harus ada out gitu Arteta enggak? Maaf, ini belum ada sesi saling jawabnya. Kita kasih kesempatan dulu buat memberikan apa pandangan Arsenal juaranya. Iya, dari awal musim kan gue bilang ini pelatih lu ngukur Arsenal tuh sebelum dan sesudah Arteta gitu kan. Sebelum Arteta hancurnya kayak apa, sama Arteta pelan-pelan memang dibenahi. Emang nggak cepet, nggak instan impactnya, tapi kan progres terus dan itu yang gue nilai. Selama ini kan gue nilai pelatih kan selalu itu kan. Ya. Ada progres nggak nih? Ada progres nggak nih? Pochettino lah, Amorim lah, semuanya berprogres. Patrick Kluivert lah, Sintayong. Nggak berprogres. Kalau Patrick Kluivert. Parah. Slot juga nggak berprogres, makanya gue Arne juga nggak berprogres, makanya gue melihat dia untuk lebih baik out gitu. Kalau Arteta gue bilang semuanya udah kelihatan banget di cup competition. Arsene Wenger sepanjang itu masuk semifinal Liga Champions aja 2 kali gitu. Nah ini dalam 2 musim terakhir bisa sampai 2 kali dan sekali ke final gitu. Itu kan progres terlepas dari di liganya. Di liganya kan emang ini tim konsisten banget. Walaupun di awal musim gue bilang City punya kemampuan untuk bisa merusak pesta itu. Dan based on trennya City di akhir-akhir kompetisi, mereka kan jarang terselip ya. Tapi kok bisa di musim ini 2 kali terselip. 2 kali. Di laga-laga yang memang potensial banana skin di DPI sering kita obrolin kan. Everton dan juga Bournemouth itu betul-betul bisa menjadi potensial banana skin. Ya. Sementara di Arsenalnya, laga West Ham, itu menurut gue bisa ganggu dia nih. Hampir kan menjadi imbang, tapi akhirnya gagal gitu. Dan itu nunjukin semakin kedewasaannya Arteta. Dari materi squad, gue bilang ini tim paling tebal dibandingkan musim-musim sebelumnya. Makanya kemampuan untuk bisa menahan mereka di posisi itu akan sangat memungkinkan untuk bisa ditahan. Karena rotasi tetap bisa membuat tim ini stabil. Terus gue bilang juga lebih dalam lagi, pemain-pemainnya banyak yang captain material. Declan Rice di Inggris, Saka di Inggris, Northgard, Denmark. Terus di belakang ada Gabriel, ada juga Merino sama Zubimendi. Itu kan Gabriel Jesus di Brazil juga. Itu kan mereka punya kemampuan untuk bisa, kita harus bangkit, kita harus bangkit. Itu loh yang gak dipunyain Arsenal sebelum-sebelumnya. Makanya gue lihat di musim ini semakin banyak pemain-pemain yang bisa menjaga stabilitas tim, makanya mereka emang deserve untuk jadi juara musim ini. Berarti deserve juga ya. Kalau Anda Pak Levi? Iya, kalau menurut gue mereka layak, tapi dari segi bukan ini adalah musim yang unik Bang. Musim yang bukan hanya ditunjukkan. Jangan bilang tim lain lagi jelek loh. Jangan, saya bukan penganut itu Mas Aryo, tenang. Ini musim yang spesial karena kualitas yang ditunjukkan sama tim-tim yang ada di Premier League sekarang itu bukan lagi lewat open play-nya Bang menurut gue. Tapi ini emang jadi musim yang menjadi yang paling beda. Angka draw 0-0 paling banyak sepanjang sejarah di Premier League di musim ini udah 27 lebih. Dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya itu nggak terjadi. Tapi tim gap papan atas dan tim papan tengah dan bawah itu makin meningkat. Alhasil butuh pembeda yaitu set piece. Dan gue rasa Arteta sudah menyadari hal itu duluan. Jadi menurut gue layaknya lebih ke arah layak. Mereka layak juara musim ini, tapi mereka sadar persis arah liga tuh bakal ke arah mana. Yaitu bakal ke arah set piece dan terbukti. Mereka adalah tim dengan set piece terbaik di musim ini. Corner mecahin rekor Premier League dengan total 18 corner menjadi gol. Dan juga bukan hanya dari segi menyerang. Dari segi bertahan, Arsenal improve banget dibandingkan dengan musim lalu. Musim lalu tuh dijanggal. Mereka set piece juga paling banyak, tapi kebobolan set piece-nya juga banyak di musim lalu. Nanti datanya jangan kebanyakan dikeluarin. Ini baru sekedar point of view ini Arsenal juara. Juaranya gara-gara itu Bang, set piece menurut gua. Ini musim yang ditentukan oleh set piece dan Arsenal. Nggak artinya lo deserve atau ada faktor lain? Deserve karena sekarang deserve atau ada faktor lain? Deserve karena set piece-nya jago. Oke, terima kasih. Boleh tambahin? Cukup. Yang 2 belum ya? Aldi sama satu lagi gue kenalin, ini ada Arnan dari fans garis keras Liverpool dan juga oranye Belanda. Ya, ini back kanan dari teman-teman gue dari zaman dulu ya, sampai sekarang ya kan. Apa kabar, bro? Laik? Aman ya? Mic-nya boleh? Nah, Arsenal dulu. Apa kalau mau ngasih ucapan selamat atau lu punya pendapat lain Arsenal juara? Kalau dari saya sih Bang, selamat buat Arsenal ya. Udah well deserve, layak ya mereka. Karena memang dari beberapa musim sebelumnya, tadi sudah banyak dipaparkan oleh teman-teman juga. Dari persiapan timnya sudah lebih squadnya lebih tebal, ya dari sisi juga mereka pematangan taktiknya, termasuk dari segi set piece ya. Tadi ya Mas ya itu juga sudah mereka persiapkan dengan baik. Jadi menurut saya sih well deserve sih Bung. Memang sudah layaknya mereka jadi juara untuk musim ini. Well deserve lagi. Berarti lu doang ya? Ada tapinya. Iya.
Iya. Sama gue juga banyakan tapinya gue. Iya. Aldi, ini dia. Siap bang? Siap Aldi? Gimana bang? Kan mau berangkat nih. Insya Allah bang. Ya kan? Iya. Gimana lo apa ya? Kalau saat akhirnya lo waktu itu nonton Bournemouth lawan City-nya nggak? Atau lo bangun pagi dapat kabar atau? Nonton bang. Lo nonton? Nonton bang. Emang lo ada niat. feeling? Ada harapan di situ? Seperti gue katakan di DPI juga gitu. Ini bukan soal Jadi Arsenal. pas kejadian gimana lo? Justru- Reaction lo gimana? Gol dari Haaland sedikit mengganggu malam gua ya gitu. Karena gue pikir udah nih Krupi Junior bener-bener layak diundang untuk parade Arsenal. Tapi ya udah gol dari Haaland menunjukkan emang dia pemain yang bagus. Tapi tidak mengganggu malam kita gitu. Dan tetap menjadi, ya begini. Gua sama kayak abang bilang tadi terakhir juara kan 2004. Masih belum bisa mencerna ini beneran juara nih gitu loh. Ya kan? Masih belum bisa, ini beneran juara nih. Makanya lo memastikan dengan bareng-bareng sama fans Arsenal di sana. Ya. Supaya lo, kayak bener nih udah juara. Iya. Iya kan? Gitu. Kan Sudah. Oh. Zaman di pesantren. Iya. Kalau Rifki Balwell kan sama bininya tuh bener-bener merayakan nangis bareng gitu. Merayakan, Kalau iya. lo di rumah waktu itu? Nggak boleh berisik, takut Nggak boleh bangun. berisik. Iya, jadi yes. Jadi lo tetap dengan tenang aja. Dengan tenang, Iya kan? betul. Well deserved. Atau lo juga pikir harusnya sampai pertandingan terakhir? Harusnya sampai pertandingan terakhir malah karena City seperti di game menghadapi Everton, seperti di game menghadapi Bournemouth menunjukkan hilang mental. Ya. Ayolah come on, kita jangan bilang Arsenal doang yang tim skuadnya tebel, City juga tebel. Bahkan kalau mau diadu pelatih sama pelatih ya menang Pep Guardiola sama Arteta. Toh Arteta belajar sama Guardiola. Di ini soal mental dan Arsenal menang mental. City kalah mental menghadapi Everton, City kalah mental menghadapi Bournemouth. Suka nggak suka? Lebih siap bener. Jadi ya paling bener. Ya Rossi tadi bilang well deserved yang pada akhirnya diikutin sama yang lain. Tapi di luar dari itu emang proses ini adalah bukti bahwa Arsenal percaya dengan prosesnya Arteta. Meskipun dulu yang nunjuk Arteta adalah Vinay. Vinaynya udah cabut juga, sekarang Stan Kroenke dan juga anaknya. Dan ya ini buah dari proses dan progres. Selamat untuk Arsenal. Ya.